Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 7 Banjarmasin, PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan melakukan sebuah kampanye praktik baik terkait penerapan scaffolding dalam memfasilitasi ZPD peserta didik terhadap sosiokultural di lingkungan SMP Negeri 7 Banjarmasin. Baik, kita menyadari sebagai guru kita dibesarkan dengan zaman yang berbeda dengan peserta didik. Sehingga cara kita dalam menghadapi kondisi peserta didik dengan latar belakang yang berbeda seperti sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik yang sangat beraneka ragam. Contohnya di lingkungan SMP Negeri 7 Banjarmasin. Sehingga kita dapat melakukan dengan perubahan pembelajaran yang dapat memfasilitasi atau mengakomodasi seluruh keragaman latar belakang yang didukung dengan adanya keterampilan 4C seperti communication, collaboration, critical thinking, creativity di abad 21. GPD sejalan dengan prinsip perkembangan kognitif peserta didik. Dengan memperhatikan GPD dalam proses pembelajaran, kita dapat memfasilitasi perkembangan kognitif peserta didik secara lebih efektif untuk meningkatkan motivasi belajar serta menciptakan lingkungan yang inklusif di SMP Negeri 7 Banjarmasin. Berdasarkan observasi, terdapat perbedaan individu, terutama perbedaan dalam hal kemampuan, sehingga di setiap kelas dijumpai adanya peserta didik dengan kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk memfasilitasi perbedaan kemampuan ini adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran berupa scaffolding yang dapat diterapkan di SMP Negeri 7 Banjarmasin. Pada praktek baik yang kami lakukan, yaitu pada materi IPA, bioteknologi, penerapan scaffolding terintegrasi dengan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu melalui pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Yang kami lakukan di sini adalah pertama, merancang modul pembelajaran yang akan diterapkan di kelas dengan model project based learning, yang mana pada saat pengimplementasiannya itu dikaitkan dengan budaya di sekitar peserta didik, yaitu berkaitan dengan makanan-makanan khas yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi peserta didik akan melaksanakan proyek yaitu membuat makanan-makanan khas yang ada di Kalimantan Selatan melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan mikroba seperti bakteri dan jamur. Dan contoh-contoh makanan tersebut yang telah diimplementasikan dan dipraktekkan oleh peserta didik yaitu seperti tape gambut dan juga mandai. Sebagai guru, kita terus belajar bersama-sama peserta didik. Kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Jika lingkungan sudah nyaman, maka kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Faktor budaya sekolah juga perlu diperhatikan dalam membangun lingkungan yang nyaman yang didukung dengan program-program sekolah seperti ekstrakurikuler, pramuka OSIS PMR, lalu ada Jumat Literasi, Jumat Takwa, Jumat Bersih, Jumat Sehat, dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yang dapat meningkatkan kreativitas di SMP Negeri 7 Banjarmasin. Dimensi profil pelajar Pancasila yang mendukung penerapan scaffolding dalam memfasilitasi ZPD peserta didik terhadap sosiokultural di SMP Negeri 7 Banjarmasin, yaitu ada pada dimensi gotong royong yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran kelompok dan budaya sekolah pada setiap minggunya. Kemudian ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu tercermin pada kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Quran sebelum memulai pembelajaran dan salim kepada guru sebelum memasuki kelas. Kemudian ada juga dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, itu tercermin pada saat kita melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hasil yang diharapkan dalam berdiskusi dengan teman kelompoknya, peserta didik mampu mengungkapkan kesulitan materi yang sedang dipelajari dan temannya juga dapat membantu menjelaskan materi tersebut. Guru mengkondisikan peserta didik dalam kelompok agar terjadi interaksi antara peserta didik yang dapat meminimalisir kesenjangan antara peserta didik yang mampu dan yang kurang mampu. Dengan penerapan scaffolding ini, membantu peserta didik lebih antusias dan terlibat aktif dalam pembelajaran, serta mampu merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Terima kasih.